Perkenalkan, nama saya Sally Zainia Rahma dengan NIM 43040210164. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perkembangan-perkembangan apa saja yang terjadi saat kita bayi. Perkembangan itu sendiri masih dibagi menjadi 3, yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan ada perkembangan psikososial. Nah, yang pertama kita mulai dengan perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini juga masih dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama seperti pemeriksaan awal bayi. Pemeriksaan awal bayi ini mengukur kesehatan bayi yang baru lahir dalam 1-5 menit setelah kelahiran. Maksudnya adalah dokter mengukur bayi yang baru lahir seperti mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, dan mengukur kesempurnaan fisik ataukah ada yang kurang dan lain sebagainya. Juga dokter akan mengukur apakah anak tersebut yang baru lahir memiliki cacat seperti cacat mental maupun cacat fisik. Nah, dokter juga akan memperkirakan apakah bayi ini lahir prematur dengan kondisi yang baik atau lahir prematur dengan kondisi yang mungkin kurang dapat diselamatkan. Yang kemudian ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini dari masa bayi itu bertahap. Jadi yang pertama itu mulai dari kepala dulu hingga paling terakhir adalah kaki. Tapi jeda dari kepala sampai kaki itu tidak terlalu jauh. Jadi ketika bayi tumbuh itu yang tumbuh membesar pertama itu dari kepala, kemudian turun ke bawah sampai ke kaki. Nah, yang kemudian ada nutrisi. Nah, nutrisi yang tepat untuk bayi atau konsumsi sesuatu yang bisa dikonsumsi bayi adalah ASI. Karena ASI sendiri ada kandungan zat kolostrum yang dapat membantu daya tahan tubuh bagi ASI. ASI itu diwajibkan sebenarnya 2 tahun, tetapi sang ibu sudah harus memperkenalkan anaknya pada makanan lain seperti mungkin sereal, jus buah, atau mungkin susu lain, minuman lain itu pada 6 bulan pertama saat bayi itu lahir. Kemudian ada perkembangan otak. Nah, perkembangan otak ini pada bayi lahir, otak akan memiliki berat 25% dari otak orang dewasa atau kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Nah, lonjakan pertumbuhan otak dari saat bayi lahir hingga bertumbuh itu adalah pertumbuhan dan perkembangan otak secara cepat bersamaan dengan perubahan perilaku kognitif. Nah, kognitif sendiri akan dijelaskan nanti di slide-slide berikutnya. Kemudian ada refleks. Refleks merupakan reaksi terhadap stimulus, fungsinya untuk mengatur pergerakan bayi secara otomatis. Nah, bayi yang baru lahir biasanya belum bisa melakukan refleks-refleksnya seperti saat bayi itu terkena air panas, dia akan bilang "au" sambil nyibas-nyibas tangan. Nah, itu biasanya bayi belum bisa. Makanya dia akan menangis saja karena syaraf-syaraf yang ada di dalam sistemnya si bayi itu masih belum dapat berjalan dengan sempurna. Biasanya syaraf-syarafnya itu akan mulai berkembang ketika dia sudah memasuki usia 5 bulan ke atas, itu sudah mulai berkembang. Nah, refleks-refleks buat bayi sendiri tuh biasanya itu ada mengisap, puting untuk puting, dan refleks moro, yaitu respon saat terkejut atau jatuh. Biasanya ini dilakukan dengan menangis ya kalau bayi. Kemudian ada kemampuan sensorik dini. Kemampuan sensorik dini itu kemampuan yang dapat dilakukan pada anak-anak bayi seperti membau dan mengecap, pendengarannya, dan pada penglihatannya. Walaupun belum sempurna, tapi ini sudah dapat dilakukan pada anak bayi. Kemudian ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik sendiri ini ada beberapa, yaitu ada 1 kontrol kepala, kemudian kontrol tangan, kemudian locomotion, dan yang terakhir ada perkembangan motorik dan persepsi.
Oke, selanjutnya kita akan memasuki perkembangan pada masa bayi yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini ada beberapa juga, seperti ada pendekatan behaviorisme, psikometrik, Piaget, dan proses informasi. Nah, pada pendekatan behaviorisme ini bayi itu belajar melalui apa yang bayi itu lihat, bayi itu rasakan, atau bayi itu dengar, disentuh serta belajar dengan menggunakan kemampuan ingatannya. Nah, ada beberapa juga poin-poin pada behaviorisme ini. Yang pertama ada classical conditioning, yang kedua ada operant conditioning. Kemudian penjelasan untuk classical conditioning adalah contoh pembelajaran pada anak menggunakan proses pengkondisikan klasik adalah sebagai berikut. Seperti anak dihadapkan pada kamera yang memiliki lampu blitz akan mengedipkan mata walaupun tombol untuk memfoto belum ditentukan. Nah, kemudian ada operant conditioning. Nah, pada pembelajaran operant conditioning ini, bayi itu akan belajar terhadap respon-respon yang ada di lingkungannya berdasarkan stimulus-stimulus yang telah diberikan. Kemudian ada pendekatan psikometrik. Pendekatan psikometrik ini mengukur secara kuantitatif berbagai faktor untuk membangun kecerdasan. Biasanya pendekatan itu memiliki tesnya, seperti tes Bailey, di mana dirancang untuk mengukur perkembangan bayi 1 bulan hingga 3,5 tahun. Nah, tes ini tuh dirancang untuk menunjukkan kekuatan, kelemahan, dan kemampuan dalam tiap-tiap domain perkembangan kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosional, dan tingkah laku adaptif pada bayi. Kemudian ada pendekatan Piaget. Nah, pendekatan Piaget ini bayi akan belajar tentang dirinya dan dunianya dengan mengembangkan aktivitas sensorik dan motoriknya. Maksudnya adalah bayi akan diberi kegiatan-kegiatan yang akan membantu dirinya untuk dapat mengembangkan aktivitasnya, seperti dapat mulai menggenggam gelas dengan baik, atau mulai dapat menendang bola dengan baik, seperti itu contoh-contoh singkat, contoh-contoh kecilnya. Kemudian ada proses informasi. Nah, proses ini menekankan pada atensi atau usaha memfokuskan sumber daya mental untuk menyeleksi informasi. Biasanya anak bayi ini akan mendengarkan sebelum dia berbicara untuk mendapatkan informasi, sumber daya mental untuk menyeleksi informasi. Anak ini akan mendengar dan melihat, oh siapa ini, oh ini ayah, oh ini ibu, seperti itu ya. Kemudian ada pendekatan Kemudian ada pendekatan kognitif neuroscience. Nah, pendekatan ini merupakan bentuk untuk mengidentifikasi struktur otak yang terlihat pada aspek-aspek seperti berikut, seperti explicit, implicit, dan working memory. Nah, explicit ini memori yang bersifat sadar dan ingatannya yang disengaja. Kemudian ada implicit, yaitu mengacu pada ingatan yang terjadi tanpa disadari atau bahkan tanpa kesadaran. Memori ini biasanya akan menyimpan informasi tentang berbagai kebiasaan dan keterampilan yang ada dalam lingkungan hidupnya bayi tersebut sehari-hari. Kemudian pada working memory, ada penyimpanan jangka pendek terhadap informasi yang diolah secara aktif oleh otak. Kemudian ada sosial kontekstual, yaitu sebuah percakapan untuk anak-anak dapat berkembang dan mendapatkan pemahaman orang dewasa. Maksudnya adalah interaksi dengan orang dewasa dalam memberikan bimbingan merupakan salah satu cara untuk membantu menjembatani sang anak antara pemahaman anak dan orang tua tersebut. Nah, pada percakapan ini mereka akan berdialog dan mungkin akan berusaha mendapatkan pemahaman dari orang dewasa dengan bertanya-tanya lebih lanjut. Kemudian ada perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini ada beberapa faktor yang akan berkembang pada bayi, seperti menangis, cooing, babbling, gesture, hollow phrase, telegraphic, dan sentence. Maksudnya adalah bayi ketika pertama lahir dia
yang dia ucapkan tuh baru bisa menangis, belum bisa mengucapkan kata-katanya. Kemudian ada cooing, adalah mendekat dilakukan pertama kali oleh bayi pada usia 2 hingga 4 bulan. Nah, cooing ini biasanya akan mulai merasakan pada tenggorokan bayi itu merasa seperti ada suara-suara yang akan keluar. Kemudian ada babbling. Nah, cooing ini diikuti bersamaan dengan babbling, yaitu saat tenggorokan ini sudah mulai terasa akan seperti keluar suaranya, itu bertahap akan mengeluarkan suara seperti baba atau mama, atau misalkan memanggil ibunya bubu, seperti itu. Kemudian ada gesture, yaitu bahasa tubuh untuk menunjukkan sesuatu seperti melambaikan tangan atau menolak sesuatu, itu dimaksud dengan gesture. Yang selanjutnya ada hollow phrase, yaitu hollow phrase ini perkembangan bahasa yang sudah lebih maju. Kalau tadi hanya baba atau mama, sekarang sudah dapat mungkin menjadi 2 kata atau menjadi 3 kata. Kemudian ada telegraphic sentence. Nah, telegraphic sentence ini merupakan perkembangannya lagi dari hollow phrase. Kalau tadi hollow phrase masih mungkin 2 atau 3 kata, kalau telegraphic sentence ini tuh sudah menjadi 2 kata, 2 kata misalkan, atau sudah ada 1 kalimat. Jadi ibu pergi ke pasar atau ibu lagi masak, seperti itu. Kemudian ada perkembangan pada masa bayi, psikososial. Oke. Psikososial ini dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada emosi. Nah, emosi merupakan ekspresi rasa sedih, kecewa, gembira, dan takut yang disalurkan tuh lewat fisiologis dan tingkah laku. Ada beberapa tanda-tanda emosi. Yang pertama tangisan, ketika bayi tidak ada temannya atau bayi merasa aku lapar pengen minum ASI, itu bayi akan menangis. Terus ada senyuman. Senyuman ini ketika bayi merasa senang atau merasa bahagia pada hal-hal tertentu. Yang kemudian yang ketiga ada kesadaran diri. Kesadaran diri ini tuh memiliki respon terhadap malu, empati, dan iri. Kemudian ada empati. Nah, empati ini berhubungan dengan yang tadi, yang kesadaran diri tersebut, yaitu untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan merasakan apa yang dirasakan orang tersebut atau diharapkan merasakan dalam situasi tertentu. Nah, empati ini biasanya muncul pada tahun kedua ketika mereka sudah mulai berteman dengan teman sebayanya. Kemudian ada temperamen. Temperamen ini kadang didefinisikan sebagai karakteristik seseorang secara biologis ya, untuk mendekati dan bereaksi terhadap orang dan situasi. Kemudian ada tahap perkembangan Erikson. Nah, tahap perkembangan Erikson ini adalah tahap pertama dari 8 tahap perkembangan sosial Erikson, yaitu basic trust versus mistrust. Nah, tahapan ini tuh dimulai pada bayi dan berlanjut hingga usia sekitar 8 bulan. Pada bulan-bulan awal bayi akan mengembangkan rasa ketergantungannya tentang orang dan objek di dunianya seperti ibunya dan keluarga terdekatnya. Kemudian ada moral dan sosialisasi dan internalisasi. Nah, sosialisasi adalah proses di mana anak akan mengembangkan kebiasaan, keterampilan, nilai, dan motivasi untuk bertanggung jawab, akan ada mengembangkan regulasi dari diri dan awal pembentukan nurani. Contohnya seperti mengembangkan regulasi diri atau self-regulation, kendala terhadap perilaku diri sendiri untuk melakukan penyesuaian terhadap permintaan atau pengharapan pengasuh, bahkan di saat pengasuh tidak ada. Nah, ada awal pembentukan nurani. Awal pembentukan nurani ini adalah kepatuhan yang terbentuk dari nurani atau conscience. Biasanya terdiri dari ketidaknyamanan emosional mengenai melakukan perbuatan salah atau melakukan perbuatan yang melenceng. Nah,
Nurani ini tergantung pada keinginan untuk berbuat yang benar, karena anak percaya karena hal itu hal yang benar, karena mungkin anak itu belum diberitahu atau anak itu masih kukuh pada pendiriannya. Mungkin itu saja beberapa perkembangan yang ada pada bayi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.